Tiga, dua. Komunitas hasil barang. Yes, yes, yes. Oke. Menjadi hal yang penting karena kalau nanti kita sudah download ini, kita akan bisa belajar bagaimana nanti kita akan membuat target bacaan kita selama setahun di dalam komunitas Prime kita, dan juga nanti kita bisa ngecek atau tracking mana yang sudah dibaca, kita checklist. Nah, Bapak Ibu yang gambar sebelah kiri ini adalah aplikasi secara internasional. Namanya kalau diketik di Google atau di App Store itu Public Reading of Scripture. Jadi di dalam aplikasi ini tidak hanya di dalamnya ada bahasa Indonesia, tapi di dalamnya itu kalau masalah 9. Dan bila rekan-rekan Gebada juga kebetulan ada di Jakarta Selatan, di waktu-waktu selanjutnya bisa langsung juga bergabung ya di studio CGN Indonesia hadir di sini. Ya, luar biasa, kita terus bisa saling menambah kenalan dan jaringan kemitraan dalam setiap pertemuan. Dan saya mau menyapa dari 5 pulau besar Sumatera. Mungkin Sumatera sudah diwakili oleh Batam ya tadi ya. Oke, dan dari Kalimantan mungkin ada yang mau menyapa, semua open mic Kalimantan. Shalom. Shalom Kalimantan. Ya, terima kasih. Dari Pulau Jawa. Shalom, kasih. Rame sekali di Pulau Jawa. Karena dekat sampai suaranya ya. Dan dari Sulawesi. Ya, dan yang biasanya di Sulawesi kalau nggak salah di Jakarta ya, jadi mungkin tadi sudah gabung dari Pulau Jawa. Dan juga dari Papua kita masih menunggu ya, semoga akan segera bergabung saudara-saudara kita juga dari Papua. Ya, kami berharap Bapak Ibu rekan-rekan semua tetap setia dalam mengikuti pertemuan model Gebada di setiap hari Senin siang jam 11, dan silakan dibagikan link Zoom model Gebada ke seluruh anggota komunitas gereja atau lembaga agar semakin banyak yang bisa bergabung dalam kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan secara utuh. Sampai di sini pertemuan kita di hari ini. Terima kasih untuk seluruh partisipasinya dan sampai jumpa kembali di hari Senin depan tanggal 13 Mei 2024 jam 11 siang. Mari kita membuka kamera dan mic semuanya, seluruh peserta, dan kita saling menyerahkan di berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 다음 이 이틀 시대에 대해서도 많은 분들이 기대를 하고 말씀을 해주셔서 잘 기억하고 있겠습니다. Ya, namanya Bapak Ibu menyampaikan bahwa kalau diadakan acara itu berikutnya lebih bagus, jadi kami ingat apa yang Bapak Ibu sampaikan. 저희는 사실 아무 때라도 와서 다시 한번 할 준비는 되어 있는데 실제로 그 시기는 여러분들한테 달려 있습니다. Ya, sebenarnya kami sudah siap kapan saja kami bisa datang, tetapi kapan kami akan datang itu tergantung pada Bapak Ibu. 그러니까 여러분들이 이번에 연습하신 대로 가셔서 잘 이제 성도들을 리드를 해서 이 개발운동을 잘 하시면 어느 정도 단계가 되면은 저희가 또 와서 함께 같이 리드를 하는 기회를 갖고자 합니다. Jadi selama 3 hari apa yang Bapak Ibu telah belajar, dan itu akan yang diterapkan di dalam gereja,
dan mungkin suatu waktu yang kami bisa datang dan hadir dan dilaksanakan seperti acara demikian juga. 그때는 이제 조금 전에 우리 목사님들 말씀해 주셨듯이 좀 같이 춤도 추고 활동도 하고 또 같이 예배도 보고 여러 가지 다양하게 프로그램을 꾸립니다. Ya, kalau begitu nanti seperti ada yang masukkan bahwa dalam acara berikutnya kita akan dimulai dengan ibadah juga dan diakhiri dengan ibadah, dan mungkin ada sesi-sesi yang bukan hanya duduk saja, kita berjoget juga bisa juga. Mungkin kami akan tambahkan. 조금 전에 말씀하셨던 내용 중에서 몇 가지만 정리해서 다시 말씀을 드리겠습니다. Ya, tadi ada Bapak Ibu yang sudah sharing dan memberi beberapa masukan, jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. 많은 분들이 동의했듯이 이거는 하나의 이처럼 앉아서 하나님 말씀을 귀로 듣고 눈으로 읽는 그 훈련입니다. Ya, memang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan bahwa retreat ini adalah sebuah pelatihan kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. 사실은 쉽지 않은 훈련인데 2박 3일 동안 다 같이 함께 해주셔서 우선 감사를 드립니다. Ya, memang pelatihan ini tidak mudah karena tidak terbiasa bagi kita, tetapi Bapak Ibu sudah mengikuti dengan setia, jadi saya mengucapkan terima kasih. 이 개발에 대해서 이번에 트레이닝을 받으신 대로 각자 가셔서 이제 직접 프랙티싱을 하시고 이어서 남한테 가르치는 정도 단계까지 이렇게 올라가야 됩니다. Dan yang ketiga, kita sudah mengikuti pelatihan melalui acara retreat ini dan kita harus praktek di dalam gereja kita. Setelah itu, kita harus mampu mengajarkan kepada orang lain tentang kebahagiaan. 물론 이 세 가지를 다 지금 하고 있는 교회들은 아마 없을 것으로 제가 생각을 하고 다만 이제 지금부터 시작을 하시면 됩니다. Ya, dan saya berpikir mungkin gereja Bapak Ibu mungkin jarang ada yang melaksanakan semua ini, tetapi kita sudah belajar melalui acara itu, jadi sekarang kita memulai satu demi satu. 이미 세 번째 말씀드린 대로 이미 오늘 이런 트레이닝을 거치셨기 때문에 이제 가셔서 직접 실행을 하시고 그거를 몇 달 또는 시간이 지나서 옆에 있는 교회들한테 티칭할 수 있는 정도 단계가 되면은 Ya, jadi bisa dikatakan tahap kita itu lagi mengikuti pelatihan ya melalui acara retreat. Jadi tahap pertama sudah. Jadi yang berikutnya kita akan menerapkan atau mempraktekkan ibadah ini di dalam lapangan kita atau pelayanan kita. Dan beberapa waktu kemudian kita mampu mengajarkan atau memperjelaskan ibadah ini kepada gereja yang lain atau para hamba Tuhan yang lain. HKI mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada Tuhan Allah Bapa kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Tuhan kita Roh Kudus yang telah mengutus Grace and Mercy Asia dari Korea Selatan, Bapak Eskap Chung dan rombongan ke HKI. Terima kasih Pak Eskacung dan Ibu, Pak Li dan semua tim. Terima kasih dan terima kasih. Yang kedua, memang keprihatinan besar dalam diri HKI bahwa ketika bertemu di luar kebaktian resmi, ritus di luar ritus, membacakan, memperdengarkan sebuah ayat Alkitab, termasuk dan terutama di komunitas pendeta HKI, adalah sesuatu yang aneh dan yang asing. Itu tidak dapat dipungkiri, kecuali ada kadang warga jemaat. Tapi sekarang ini HKI melalui terutama para pendetanya akan membuat komunitas dan akan terbangun komunitas-komunitas baru, gerakan baca dan dengar Alkitab. Sudah komit
akan mengadakan komunitas baru di daerah 10. HKI daerah 10. Dan kemudian akan lahir didirikan nanti komunitas-komunitas baru di resort, di jemaat, dan di mana-mana. Dan dari HKI ke gereja lain, kemana-mana, ke ujung bumi ini, seperti dikatakan Bapak Preses tadi. Saudara-saudara, HKI sudah melaunching ini menjadi filosofi pastoralnya pada 1 Mei 2023 yang lalu, dan pertama kali dilaksanakan oleh PPR yang dipimpin oleh Inang Situa Loisi Boru Sitompul, dan sekarang terstruktur mulai ke jemaat. Dan inilah filosofi pastoral pendeta HKI, filosofi pastoral HKI, gerakan dan dengar baca Alkitab. Saudara-saudara, nanti pada sinode HKI yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai 5 Juli 2024 di Baligi. Satu sesi nanti di sana adalah ibadah. Hal-hal lain yang akan mempercepat ibadah ini yang dimulai di daerah 10 akan kita doakan, kita kerjakan secara bersama-sama. Terima kasih. Ibadah di HKI secara struktur dari daerah 10 kami memberi spirit padamu, pada preses dan pada teman-teman pendeta, dan memang dengan pastoral inilah visi HKI yang disebutkan Bapak Situa Yoki M. Hutagano ditegaskan tadi itu, supaya semua lidah menerima dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dengan ibadah ini, semuanya nanti kasih itu akan tumbuh dan lahir di dalam kita. Dan kalau sudah ada kasih melalui ibadah ini, tak tanggung-tanggung segala sesuatu pun kita korbankan demi keselamatan banyak orang, seperti Grace and Mercy, seperti saudara kita Gereja Onuri Korea Selatan. Kita menerima dan ke depan kita memberi. Tuhan akan memberkati. Selamat kepada komunitas Gebada HKI daerah 10 Kepulauan Riau yang hari ini tanggal 7 Mei 2024 di launching di hadapan Bapak Presiden Grace and Mercy Asia, Bapak SK Chung, diresmikan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih. Karena kasih karunia Tuhan, Grace and Mercy telah diperkenalkan pada bulan Mei di HKI Tangerang, dan kami tanda tangan kerjasama ini bersama Profesor Chong pada tahun yang lalu, mulai yang lalu. Kami memuji muliakan Tuhan karena seperti dikatakan oleh Pak Pendeta Suan tadi, kita dikasih dicas yang baru, distru gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya HKI yang sudah 97 tahun berdiri, sebenarnya kita sudah punya cara yang dididik oleh Nomensen. Tetapi Tuhan melalui Grace and Mercy, oleh Grace and Mercy dari Amerika melalui Profesor Chong telah membuat suatu sistem ataupun metodologi ataupun teknik
bagaimana membaca Alkitab dengan 4 pilar tadi. Membentuk komunitas, mendengarkan, membaca seluruh isi Alkitab secara teratur. Yang sebenarnya yang dibuat oleh Grace Mercy adalah membangunkan kita. Yang rata-rata kita, terutama para pendeta, saya yakin punya Alkitab. Tapi saya nggak bisa bertanya apakah sudah pernah membaca selesai Alkitab. Apa begitu pun dengan penatua. Nah, yang dibawakan oleh Grace Mercy ini adalah bagaimana tekniknya membaca Alkitab. Karena kalau kita tidak membaca Alkitab, berarti kita tidak tahu isi hati Tuhan. Mereka membangunkan kita, saudara HKI yang sudah 97 tahun, yang 3 tahun lagi akan 100 tahun HKI. Kami bersama Amang Iborus, Amang Parises dari 12, Pak Lee dan teman-teman pergi ke Korea. Pertama sebenarnya adalah mendatangkan kerjasama dengan Gereja Onuri. Buat kami kejutan pertama adalah Gereja Onuri itu baru berdiri tahun 1985 dan jemaatnya 85.000. Sementara HKI sudah mempunyai jemaat 300.000. Tapi kita lah yang tahu apa yang telah kita tabaki selama kurang lebih 97 tahun. Saya sebagai penatua telah melayani di HKI 45 tahun. Sejak zaman Amang T.J. Sitorus, sudah berapa Eporus bersama-sama dengan kita. Dan tidak pernah absen dari sinode, mengikuti hampir berapa 10 kali lebih, hanya 1 kali karena kemarin. Tetapi dengan pertemuan ini, saya merasa lahir kembali. Haleluya. Lahir kembali. Karena apa yang kita bicarakan di sinode selama puluhan kali itu tidak menyangkut kepada bagaimana cara membaca kitab yang baik. Dan saya sebagai penatua yang sudah 45 tahun aktif, tidak pernah mundur dari HKI, karena diajar cara membaca kitab yang benar. Hanya didik 2 tahun, ditahu bisa jadi penatua, sekarang jadi guru jemaat, ya nggak tahu cara bacanya dari awal aja. Kami pergi ke New Zealand, lama kami di New Zealand. Di situ dididik untuk membaca dari Kejadian sampai ke Maleaki ya, kalau salah terakhir Maleaki. Iya, Maleaki. Dari situ baru Perjanjian Baru. Itu cara yang dibuat oleh metode Presbyterian yang ada di New Zealand. Karena kami ada beberapa tahun tinggal di New Zealand. Ternyata sekarang ada konsep baru supaya apa? Supaya kita di dalam 1 tahun bisa membaca suatu Alkitab selesai. Amin. Nah, ini yang saya rasa kejutan buat HKI. Dan waktu saya mendatangkan kerjasama dengan Grace Mercy di Tangerang, saya nggak sangka bahwa ini adalah suatu, seperti kata Pak Lee tadi, api kecil untuk membakar seluruh dunia. Amin. Terima kasih. Di sini ada Pak Aris Takus dari GDN dan juga teman-teman yang selama ini kita bergumul di Jakarta juga di Jalan Tangga Kubada ini. Saya tidak menyangka, sebenarnya harapan saya Pak Aris, daerah 12 harusnya yang pertama di komunitasnya. Kita akan Karena Pak Aris dekat dengan Pak Happy, Pak Paham. Iya, kita akan gerakkan Pak. Tapi saya terharu dan puji Tuhan memang Iburus, ternyata Pak Rimhot yang pertama mempelopori. Kami mendukung, kami mendoakan komunitas Gebada di Batam. Tuhan memberkati semua pendeta, ibu pendeta, bapak-bapak pendeta untuk menjadi Tuhan mengabarkan Injil Kristus di sini. 3, 2. Komunitas Gebada Batam. Yes, yes, yes.